Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faqalahu ta'ala fil Qur'anil azim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-hadis an-nikahu min sunnatin wa may ya'mal min sunnatin fa laisa minni. Jazakillah khairan katsiran, jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh ustazah yang ada di komunitas luar biasa Muslimah Solo Raya. Kajian rutin yang insya Allah berkelanjutan setiap sebulan hampir 4 kali ya Ustazah ini. Ya, 4 kali insya Allah. Ada tema-tema yang tematik, ada tema yang sangat ilmiah, ada yang berkenaan dengan akhlak, dan ada yang berkenaan dengan akidah, ada berkenaan dengan syariah. Hari ini lebih kepada tentang bagaimana parenting, pola asuh, karena realitanya, mohon maaf, grafik angka perceraian tidak semakin turun, tidak semakin stabil, tapi angka perceraian grafiknya signifikan meningkat secara drastis. Maka mohon maaf, ini kajian ini saya dikasih amanah untuk mengganti Ustadz yang berhalangan hadir. Saya membawa materi tentang yaitu keluarga sakinah dengan atau butuh teamwork yang solid. Maka yang pertama kita haturkan, kita sanjungkan. Sebelum kita sanjungkan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah menjanjikan reward dan punishment. Rewardnya itu berupa hadiah. Wa ita'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum. Ada punishment berupa azab bila sadid, azab Allah bagi orang yang kufur. La'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum, ada penekanan wa la'in kafartum inna adzabil sadid. Syukur dengan lisan mudah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur dengan hati bisa menghadirkan keyakinan nikmat datangnya dari Allah. Tapi yang paling sulit, yang berat adalah syukur dengan perbuatan. Tidak, mengapa? Suaranya mungkin masih ada bebarengan atau mungkin tumpang tindih ya. Karena hakikatnya salah satunya ada teori BCD. B itu birth, C itu choice, D itu death. Birth itu lahir, C itu choice pilihan, death itu mati. Kita sama diberi kesempatan oleh Allah lahir dan nanti kelak kita akan mati. Ada penekanan choice, left choice, yaitu berkenaan dengan pilihan hidup. Mungkin ada yang mohon maaf sekarang baru ada olahraga atau mungkin ada hobi yaitu motoran ya, tapi kita juga memilih menggunakan waktu sebagai syukur dengan perbuatan. Karena hakikatnya syukur dengan perbuatan masih istiqomah mendatangi kajian. Yang kajian ini saya tekankan bukan hanya merupakan salah satu siraman rohani, tapi lebih kepada konsumsi rohani. Konsumsi rohani, manusia banyak yang kenyang jasmaninya, tapi lapar rohaninya. Dia minum jasmaninya, tapi haus rohaninya. Dia memakai pakaian, hijab, bahkan nikobnya, jasmaninya, tapi banyak yang hakikatnya telanjang rohaninya. Maka kajian seperti ini salah satu akan meningkatkan konsumsi jasmani, meningkatkan salah satu bagaimana libasu takwanya, cerminan orang yang berhijab, bernikob, ia menghiasi dengan syukur dengan perbuatan. Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan, kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wa ma atakumur rasuluhu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Apa-apa yang diperintahkan Rasul, kalau itu memang perintah harus kita lakukan, dan apa-apa yang dilarang Rasul, kalau itu memang sebuah larangan harus kita tinggalkan. Meneladani Nabi, sholawat dengan Nabi secara bilisan itu pun mudah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Sangat mudah sholawat dengan lisan kita. Sholawat dengan hati kita menghadirkan kecintaan kepada Nabi pun tidak juga sulit. Tapi yang sulit meneladani Nabi yaitu keteladanan sholawat dengan perbuatan. Kalau saya sering mengibaratkan roda becak diameternya ada 3, maka becak itu tidak akan bisa berjalan dengan baik ketika diameter roda itu besarnya berbeda. Maka selama ini syukur dan sholawat hanya berbatas di lisan kita, verbal kita, bacaan tahmid kita 33 kali, sholawat dengan lisan kita, tapi tidak tercermin dengan perbuatan. Saya katakan roda becak diameternya berbeda, maka ketika diameternya roda berbeda, maka becak itu tidak akan berjalan dengan baik. Saya katakan manusia tidak akan menjalani hidupnya dengan baik ketika saling bertentangan antara lisannya, hatinya, dan perbuatannya. Maka sholawat dengan perbuatan sulit. Ini sudah masuk di bulan Safar ya. Nabi Muhammad ketika Muharram ke Safar itu sedikit makan, umatnya sedikit-sedikit makan. Nabi Muhammad ketika bulan Safar ini banyak perjalanan dalam dakwah, sedikit ngeluh. Ngeluhnya Nabi itu urusan akhirat, umatnya sedikit-sedikit ngeluh. Ngeluhnya umatan urusan dunia, hutang, kemewahannya. Nabi Muhammad itu sedikit tidur, umatnya sedikit-sedikit tidur. Maka mohon maaf sampai Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, engkau maksum, dosa engkau diampuni, engkau dijamin masuk surga, tapi mengapa engkau sholat sampai kaki engkau bengkak-bengkak? Apakah tidak boleh sebagai wujud rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dosa saya diampuni, saya mendapatkan maksum dari Allah, dijamin masuk surga, rasa syukur saya kepada Allah, saya sholat sampai tidak terasa kakiku bengkak-bengkak. Mohon maaf saya tanya, yang ada di sini sudah maksum, dijamin masuk surga? Bisa dilihat kakinya bengkak-bengkak atau tidak? Bengkak-bengkak Ustaz, kenapa? Karena sering ke sawah, karena sering ke pasar. Maka salah satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kaki beliau sampai bengkak-bengkak, sampai kusut. Ya, maka salah satunya, mohon maaf, sebelum saya mulai materi, mari materi solidaritas tentang hati kita, solidaritas tentang pikiran kita, solidaritas tentang perbuatan kita harus sama. Saya katakan seperti diameter roda becak, roda sebelah kanan, roda sebelah kiri, dan roda sebelah belakang. Maka ini pola asuh. Nanti kita akan buka kasuistik-kasuistik yang berkenaan dengan materi ini sangat penting. Karena hakikatnya salah satunya, mohon maaf, saya melakukan penelitian, melakukan riset, selain yang sudah saya katakan di depan, ternyata keluarga-keluarga muslim yang mengalami perceraian, mengalami KDRT, mengalami anaknya yang mohon maaf menyimpang dari ketentuan norma-norma agama dan norma-norma masyarakat, itu tidak semakin menurun tapi semakin meningkat. Dan salah satunya bahwa berbedanya adanya dualisme, adanya salah satu tidak satu frekuensi antara suami dan antara istri. Maka keluarga sakinah butuh teamwork yang solid. Ini kerja tim. Ini saya yakin di sini juga yang di belakang ini ada teamworknya.
yang menyiapkan motornya, servisnya, sampai nanti ya konsumsinya. Kalau ternyata tim-tim itu berseberangan, tim-tim itu mengalami dualisme, mengalami kontras dalam menyiapkan persiapan, saya yakin juga akan tidak maksimal hasilnya. Begitu pula juga rumah tangga, antara suami dan istri itu saling berseberangan, saling bertolak pikiran, tidak satu frekuensi, tidak satu perspektif, tidak satu sudut pandang, tidak satu interpretasi, maka rumah tangganya tidak akan menuju sakinah, mawaddah, warahmah. Adanya saling dibenturkan dengan masalah-masalah, saling berbenturan dengan prinsip-prinsip yang kita akan kupas sampai kurang lebih jam 2:10. Nah, ini pencitraan dulu. Yang dipoto itu saya. Ini pencitraan. Ternyata Yulianto suatu saat bisa jadi Yulianti. Karena setiap saya longgar, saya nyapu, saya masak, saya ngepel, saya nyuci baju, saya nyuci piring. Maka salah satunya kalau ini semua dilimpahkan kepada istri, itu tidak solid tim dalam sebuah rumah tangga. Maka saya mencontohkan, saya pun pegang telur, saya pun masak. Maka salah satunya kita sering mengidentikan bahwa, mohon maaf, sangat dihinakan di zaman jahiliyah. Perempuan dulu dikaitkan dengan cuma 3 ur, dapur, sumur, dan kasur. Sangat-sangat tidak ada harga dirinya sama sekali. Maka innama bu'ihtu liutamima makarimal akhlak. Nah, perempuan diangkat, dimuliakan. Bahkan perempuan dulu tidak dapat warisan, bisa diwariskan. Karena perempuan dianggap sangatlah rendah. Tapi sekarang, mohon maaf, Nabi Muhammad diutus, ayat Quran diturunkan, ada 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 77.845 kata, 74.437 kalimat, 325.345 huruf. Isi Al-Quran itu banyak sekali memuliakan kaum Hawa, memuliakan seorang istri, memuliakan seorang perempuan yang ketika Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.745 kalimat sampai 325.345 huruf itu diturunkan, wanita dalam keadaan rendah. Maka mohon maaf, salah satu bentuk laki-laki memuliakan seorang perempuan, laki-laki pun juga harus terampil di dapur, terampil di sumur. Orang Jawa mengatakan dia harus juga terampil dalam nyuci baju, dalam masak, dan urusan yang privasi, jima, mubasyarah, dia juga harus terampil di dalam sebuah hubungan intim. Maka selama ini, mohon maaf, adanya saling mendominasi, baik dominan oleh suami, baik dominan oleh istri, membuat tidak solidnya tim dalam rumah tangga. Seorang suami menggunakan dasar ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka semua harus tunduk dengan suami. Seorang istri menggunakan al-jannata tahta adamil ummahat. Seorang istri menggunakan kata ummuka, 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 sehingga saling mencari pembenaran, sehingga tidak mau disalahkan dan inginnya mencari kesalahan dari pasangannya. Maka mohon maaf, saya kalau teori, saya itu sangat sedih di dalam hati saya. Saya bukan hanya teori, tapi saya praktik. Saya nyapu, saya nyuci baju, saya nyuci piring, bisa dilihat di media sosial saya. Salah satu yang saya tampilkan, saya juga masak di situ. Ya, saya tanya, apakah tim yang solid dalam keluarga seperti ini? Apa bunyinya, Ibu? Tidak saling mencari, namun saling merindukan. Terus betul?
tidak saling apa Bu? Ayo ini sambil belajar kita. Tidak saling mencari namun saling merindukan. Tidak saling apa Bu? Apa Bu? Pelan-pelan Bu. Ayo keras Bu. Apa Bu? Mengabari tapi saling kayak gini tidak solid di dalam rumah tangga. Tidak saling mencari kok, namun saling mendoakan. Nanti tidak akan terjadi yang namanya take and give. Tidak saling mengabari kok, namun saling merindukan. Mohon maaf, komunikasi lahir itu penting, komunikasi batin itu penting. Saya katakan ini mohon maaf, kalau tidak saling mencari, bukan mencari kesalahan pasangan, tapi kita mencari kelebihan pasangan, tapi merindukan, itu saya katakan bullshit. Saya katakan tidaklah saling mengabari, namun apa dikatakan, tapi saling merindukan. Ini juga mohon maaf, saya katakan tidak mungkin. Itu kalau bagi pasangan yang belum bersuami atau menikah, silakan dengan puisi-puisi yang mungkin melupakan, melalaikan. Tapi kalau sudah menikah, idealnya apa? Bahwa dia harus saling mencari kelebihan pasangan masing-masing, sehingga akan tumbuh rasa rindu. Dia harus saling yang namanya mengabari tentang kabar pasangan masing-masing, sehingga di sana akan ada namanya saling mendoakan. Atau ini, apa Ibu? Kalau tahu lagu, hafal ini. Sayang, apa kowe krungu jerite atiku, lagunya sinten? Apa Bu? Jerite atiku mau ngarep apa Bu? Sampai apa Bu? Ini lagunya sinten ini? Sayang, apa kowe krungu jerite atiku, apa Bu ini? Apa? Mengharap engkau kembali. Terus Bu, sayang, nganti memutih rambutku, bakal hilang tresnaku. Mohon maaf, apakah rumah tangga yang solid seperti ini? Istrinya menjerit sampai rambutnya memutih, pasangan tidak mengetahui, atau ceritanya dalam hati, suaminya tidak pernah mendengar, maka salah satunya bukanlah seperti ini. Lah, yang paling penting ini Bu, apa ini? Yang terbaik untukku, ya, bukan terbaik. Yang terbaik untukku bukan berarti terbaik untuk orang lain. Mohon maaf, kadang suami mengukur baik, memasakkan baiknya harus mengalahkan kebaikan istri. Istri mengukur kebaikan dengan ukurannya. Maka salah satunya, mohon maaf, terbaik untuk kita belum tentu terbaik untuk pasangan kita. Terbaik versi pasangan kita belum tentu terbaik juga versi untuk kita. Maka saya katakan terbaik untukku atau untukmu belum terbaik untuk orang lain. Saya tekankan, mohon maaf, ini saya boleh minta Ustazah, jumeneng Ustazah. Oke, beri saja, tidak apa-apa. Karena Ustazah punya suami, saya punya istri, jadi tidak masuk situ Ustazah. Mohon maaf Bu, di depan saya angka 6, Ustazah jadi lihat jadi angka berapa? 9. Di depan Ustazah angka 9, di depan saya jadi angka berapa? 6. Saya katakan mohon maaf, seringkali suami itu menggunakan ukurannya, padahal ukurannya itu kadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh istrinya. Seringkali istrinya itu mengukur dengan barometernya benar, padahal keinginan istri itu berlawanan dengan keinginan suami. Untuk bisa memahami, ini Ustazah, dengan pindah pergi. Nah, sekali-kali ngerjain Ustazah MSR,
Untuk beliaunya memahami saya, Bu, ganti posisi. Suami ingin memahami istri, posisikan suami menjadi posisi istri. Istri pengen memahami suami, posisikan suami menjadi istri, istri menjadi seorang suami. Selama ini apa, Bu? Bahwa suami mengukur benar itu dengan ukuran suami, istri mengukur benar itu dengan ukuran istri. Tidak solid, kontras. Ini berlawanan, berbenturan. Maka Ustazah pindah di situ. Istri itu kalau pengen memahami suaminya sehingga menjadi teamwork yang solid, ganti posisi, istri memposisikan suami. Suami pengen memahami seorang istri, istri pun mengganti posisinya seperti apa yang dilakukan suami. Maka salah satunya saya tadi untuk bisa memahami Ustazah MSR, saya ganti kepada posisi beliau. Beliau pengen memahami saya, konteksnya saya sebagai suami misalnya, beliau juga memposisikan bukan kekeh pada tempatnya, tapi memposisikan jadi posisi saya. Ya, terima kasih. Jazakillah, insyaallah. Maka apa, Bu? Kalau sudah seperti itu, sekarang harus punya dasar. Ustadz, dasarnya yang benar apa? Apakah dasarnya benar suami? Padahal suami saya tidak pernah ngaji, tidak pernah ibadah. Salah. Ustadz, apakah benar untuk istri saya? Padahal tulang rusuk harus ada di tulang punggung. Itu pun juga salah. Maka dasarnya bahwa semua Islam dengan segala ketentuan dan aturan pedomannya. Inna dinna indallahil Islam wa may yabtaghi ghairul islami dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka suami untuk bisa didik istri, memahami istri, jadi teamwork yang baik, dia solid, ukurannya Islam. Istri untuk bisa memahami suami, dia menjadi al-mar'atu sholihah, al-ummu madrasatul ula, ukurannya Islam. Selama ini kalau jauh dari Islam, suami akan kekeh. Dia menggunakan emosinya, menggunakan rasa salah pun jadi benar, menggunakan keinginannya untuk menguasai istrinya, bahkan istrinya benar pun jadi salah. Atau sebaliknya, istrinya nusus, durhaka, tapi dengan pembenaran yang dia dengar, dengan pembenaran yang dia lakukan, suami yang benar pun bisa jadi salah. Maka ukurannya apa, Bu? Islam. Inna dinna indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Islam menjadi dasar, Islam menjadi sumber interpretasi, Islam menjadi sumber perspektif, Islam menjadi sumber sudut pandang, yang sudut pandang suami istri berbeda, kembalikan ke Islam jadi sama, solid. Interpretasi suami sama istri berbeda, kembalikan Islam, maka solid. Perspektif suami dan istri yang berbeda, kembalikan ke Islam, maka solid. Saya kagumnya kepada perempuan, kepada Ahwat, Siti Hawa, apa? Ada yang bisa dilakukan seorang istri, padahal itu tidak bisa dilakukan oleh seorang suami. Ada yang dimiliki oleh seorang istri, itu tidak bisa dimiliki oleh seorang suami, tapi saya kagumnya, yang tidak bisa dilakukan suami, ternyata masih bisa dilakukan seorang istri. Mohon maaf, suami tidak bisa melahirkan. Suami tidak bisa mengandung 9 bulan 10 hari. Suami tidak bisa, mohon maaf, menyusui. Suami sekarang diharamkan pakai emas. Kenapa laki-laki itu tidak boleh pakai emas? Karena laki-laki tidak bisa mens. Kalau laki-laki bisa mens, boleh itu pakai emas. Karena salah satu menstruasi itu untuk mengatasi iritasi yang bersumber pada kotoran darah haidnya. Maka yang buat saya kagum, yang tidak bisa dilakukan laki-laki, semua bisa dilakukan oleh seorang istri. Saya mohon maaf, saya kemarin lihat, nyebrangkan jalan, itu ibu-ibu perempuan, pakai baju yang penyeberang, orang yang nyapu di jalan, itu ibu-ibu, orang yang kuli bangunan, ibu-ibu. Suami itu ternyata, mohon maaf, tidaklah sesempurna seorang istri, cuma suami besok akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti, sedangkan istri itu tidak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Maka mohon maaf, uang suami itu uang istri itu bukan uang suami. Karena apa? Suami itu tulang punggung dan istri tidak punya berkewajiban untuk bekerja. Maka kalau kita samakan, membangun teamwork yang solid, ternyata kita samakan dengan rumah tangga yang ada di Arab, di Mesir, Palestina, berbeda. Orang Indonesia sekarang yang jadi tulang punggung justru istri. Suami tidak pernah jadi tulang punggung, ada. Maka salah satunya apa? Ukurannya sama, tapi objek kajiannya berbeda. Agar bisa sama, kita kembalikan, suami kita ngajak iltizam, punya azam ke Islam, istri kita juga sama. Lah nanti kalau ngomongin soal teamwork yang solid, kita mesti akan berbicara tentang hak dan kewajiban. Hak itu apa? Hak sesuatu yang wajib didapatkan. Suami punya hak, istri punya hak. Suami punya hak yang diwajib didapatkan dari istri juga punya hak sesuatu yang wajib dia dapatkan dari seorang suami. Sedangkan kewajiban apa? Kewajiban adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan. Tapi selama ini, mohon maaf, kita seringnya berbicara hak, tidak berbicara tentang kewajiban. Maka kita, mohon maaf, seorang suami itu akan menjadi tim yang baik ketika dia sering menunaikan kewajiban baru menuntut haknya. Istri itu akan bisa menjadi almar'atus shalihah ketika istri itu bisa menjadi salah satu apa? Dia menunaikan kewajibannya baru meminta haknya. Yang kontradiksi apa? Suami tidak menunaikan kewajiban tapi meminta haknya kepada istri. Itu salah satunya masalah. Atau sebaliknya, istri tidak menunaikan kewajiban sebagai istri, dia meminta haknya kepada suami. Ini yang menjadi salah satu, mohon maaf, salah satu kontradiksi sehingga solidnya suami dan istri karena suami menunaikan kewajiban dan haknya, solidnya suami dan istri karena istri menunaikan hak dan kewajibannya, atau mohon maaf kewajiban dan dia mendapatkan haknya. Maka salah satunya hak dan kewajiban menjadi salah satu yang sering berkaitan, khususnya dalam salah satunya pernikahan. Dalam ensiklopedia hak dan kewajiban dalam Islam oleh yang Syekh Sa'ad Yusuf Mahmud disebutkan bahwa apabila keduanya berjalan tidak seimbang, antara hak dan kewajiban berjalan tidak seimbang, maka akibatnya bisa fatal. Makanya yang perlu digarisbawahi, pengen suami istri menjadi pasangan yang solid dalam teamwork rumah tangga keluarga, maka hak dan kewajiban harus seimbang. Kalau hak dan kewajiban tidak seimbang, maka tidak akan terjadi teamwork yang solid, rumah tangga berantakan, sampai pada fatalnya rumah tangga berantakan. Satu, di perceraian, kedua KDRT, ketiga anaknya menyimpang, nakal dan sebagainya. Maka konteksnya teamwork yang baik, teamwork yang solid, dia harus bisa menyeimbangkan antara kewajiban dan hak dan kewajiban. Salah satunya yang menjadi problematika dalam sebuah pernikahan atau rumah tangga, yaitu lengah dalam menunaikan hak istri, lengah terhadap akhlaknya. Suami sekarang, mohon maaf, saya tidak menyalahkan rumah tangga yang ada di Indonesia. Rumah tangga atau keluarga yang di Indonesia memang banyak menyimpang dari kodratnya. Sekarang, mohon maaf, semua sektor didominasi oleh perempuan. Perempuan karir, perempuan dapat gaji tinggi, perempuan dapat lebih di atas suaminya, sedangkan suaminya biasa-biasa atau dia tidak mau. Bagaimana menjadi suami yang saya katakan dalam istilah perhubungan, suami itu nahkoda, anak istri itu penumpang, rumah tangga itu kapalnya. Maka perlu sinergi antara penumpang dan nahkoda sehingga kapalnya akan berlabuh di mana? Di tempat sakinah, mawadah, warahmah. Istilah pendidikan, suami itu kepala madrasah, kepala sekolahnya. Ibu itu guru dan madrasahnya.
Al-ummu madrasatul ula ida adattaha adatta saban al-araq. Ibu itu sekolah yang pertama buat anaknya. Kalau ibunya ternyata menyiapkan generasi anak yang baik, suatu saat bangsa ini akan menjadi bangsa yang baik. Maka di dalam istilah pendidikan, bapak itu kepala sekolahnya, ibu itu guru dan sekolahnya, anaknya yaitu siswa dan murid maupun santrinya. Perlu solid dalam mengatur sekolah dan madrasah tersebut, perlu solid dalam menuju namanya yaitu nahkoda, bersinergi dengan penumpang yang akhirnya sakinah, mawadah, warahmah. Dan mereka para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menunaikan cara yang patut. Al-Baqarah 228. Maka dikatakan apa? Kecuali kalau suaminya menyimpang, kecuali kalau suaminya tidak sholat 5 waktu, kecuali kalau suaminya dalam kesirikan. La ta'atu fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Selama suami itu taat, selama suami tidak syirik, selama suami itu takut dengan azab maupun siksa Allah, maka seorang istri harus menaatinya. Dan bentuk ketaatannya, dan mereka para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf, yang patut. Innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan urusan yang ma'ruf. Maka dikatakan khairukum li ahliha wa ana khairukum li ahli. Suami atau laki-laki atau orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang terbaik dalam memperlakukan keluarganya. Dan aku, konteksnya aku adalah Rasulullah, aku adalah yang terbaik dalam memperlakukan keluargaku. Maka mohon maaf, rumah tangga bisa sakinah atau bahkan hancur, itu tergantung seorang suami, tergantung seorang ayah, tergantung seorang arijalu qawwamuna 'alan nisa, tergantung nahkodanya, tergantung kepala sekolahnya, dan itu adalah tanggung jawab seorang suami. Dan mohon maaf, besok di hadapan Allah, suamilah yang akan diminta pertanggungjawaban terhadap istri dan anaknya. Maka tanggung jawab suami sangat berat. Dan mohon maaf, agar suami terasa ringan, ibu-ibu, ukhti, ustazah, bantu mereka, support mereka, dukung mereka menjadi timbek yang solid. Maka mohon maaf, suami sudah berat, besok di akhirat diminta pertanggungjawaban oleh Allah, kita sebagai istri malah memperberat, semakin berat. Sebagai anak memperberat, semakin berat. Suami kelak yang akan kadang menyesali apa yang dia lakukan ketika suami tidak memperlakukan keluarganya dengan cara yang baik. Maka jangan, mohon maaf, jangan dipotong mentah-mentah. Menurut Syekh Wahidah Az-Zudaidi, bahwa suami itu melayani istri, konteksnya masak dan mencuci. Mohon maaf, nanti kalau toh selama ini ada kajian yang punya kewajiban mencuci dan masak itu suami, benar menurut pendapat para ulama. Tapi jangan dijadikan dasar untuk menindas suami. Suami sudah kerja pagi sampai malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, siang jadi malam, malam jadi kaki, pulang-pulang, mas nyuci. Dasarnya mana? Pendapat Syekh Wahbah Yuhai. Mohon maaf, memang suami yang baik itu suami yang mencuci bahkan memasakkan istri. Tugasnya istri melayani kebutuhan biologisnya. Bahkan selain itu menjaga kehormatan pasangannya, mengurusi anak-anaknya, menjagakan kemuliaan keluarganya. Maka kewajiban suami satu, memberi nafkah lahir dan batin. Bahkan sebelum suami menikahi atau laki-laki menikahi perempuan pun, dia sudah punya kewajiban apa? Mahar. Istri itu tidak punya kewajiban memberikan mahar. Bahkan untuk menjadi seorang suami yang tanggung jawabnya berat, itu pun diminta mahar sebelum menikah. Dan mohon maaf, apakah ini fenomena, saya sedang memecahkan dengan pemikiran saya, yang mengumpulkan CV ke saya, antara ikhwan dan laki-laki, ternyata sekarang mayoritas lebih kaya yang perempuan. Jadi mohon maaf,
kemarin ada dosen Telkom 20, mohon maaf gajinya 30 juta per bulan. Saya kasih laki-laki yang gajinya 2,5 juta. Saya malah dimarah-marahin gitu ya. Tapi mohon maaf ternyata saya membuktikan bukan hanya semua sektor diisi atau bisa dijadikan tempat untuk perempuan beribadah. Ternyata sekarang nafkah terbesar didominasi oleh perempuan. Dan mohon maaf, ternyata perempuan dengan gaji tinggi, karir yang cemerlang, ternyata itu dijadikan dasar untuk merendahkan wibawa seorang suami. Atau bahkan suami karena istrinya kaya raya, gajinya tinggi, sehingga dia berleha-leha, dia ngandalkan atau jaga istrinya, itu pun juga tidak akan jadi timbuk yang solid. Jadi mohon maaf, saya baru memecahkan masalah. Banyak yang mengumpulkan CV ke saya, mayoritas perempuan, dan perempuan itu mayoritas kaya-kaya. Yang laki-laki ini sudah ngapain itu? Yang laki-laki itu ternyata kerjaannya ngapain? Kalau lebih kaya perempuan-perempuan. Maka salah satunya saya kadang masih heran. Ya memang satu dominan populasinya secara kuantitas lebih banyak perempuan. Tapi mohon maaf, ternyata CV yang masuk ke saya, CV jodoh, ta'aruf, ternyata perempuan yang masuk ke saya itu mayoritas kaya-kaya. Ada yang gajinya 30 juta per bulan, 23 juta per bulan. Ternyata laki-laki yang masuk ke saya, UMR, UMK. Ini salah satu ternyata, mohon maaf, apakah ini salah satu yang perlu harus dipecahkan di akhir zaman ini? Jumlah populasi perempuan lebih banyak, ternyata mendominasi ke segala sektor. Dan mohon maaf, bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang suami. Tapi mohon maaf, yang diminta pertanggungjawaban adalah suami. Menggauli istri secara makruf. Ini untuk mohon maaf, parenting, pola asuh. Selama ini mohon maaf, karena tidak menggauli secara makruf, kadang itu egois laki-laki bahkan perempuan. Egoisnya laki-laki, dia sudah klimaks, dia sudah sampai puncak kenikmatan tanpa menghiraukan apakah istrinya sudah mengalami yang sama. Atau sebaliknya, istrinya itu sudah klimaks dalam hubungan jima, apakah suaminya juga sudah mengalami yang sama. Dari urusan biologis saja, hubungan yang sangat privasi, hubungan badan itu bukan hanya komunikasi fisik saja, tapi sampai kepada komunikasi batiniah. Maka harus ada komunikasi yang lahir maupun komunikasi yang batin. Memimpin keluarga, membantu istri dalam menunaikan kegiatan atau tugasnya dalam sehari-hari, menjaga martabat dan kehormatan istrinya. Dulu yang sudah lama, hunna libasulakum wa antum libasulahun. Suami pakaian seorang istri, istri pakaian seorang suami. Sekarang kewajiban istri. Istri wajib patuh dan taat. Kalau boleh sujud di kaki seorang suami perempuan, istri, sujudlah. Karena sujud kepada manusia itu tidak boleh, cukup berbaktilah. Konteksnya dari sujud diturunkan levelnya menjadi berbakti, bahwa seorang istri ketika menikah, selain Allah yang dia taati, selain Rasul yang dia taati, ada seorang suami yang masuk di golongan yang ketiga. Di sana nanti ada ulil amri, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Ternyata sebelum ulil amri minkum ada seorang suami. Bahkan kalau suami menikah masih miliknya orang tua, kalau istri menikah sudah miliknya sepenuhnya milik seorang suami. Menjadi tim yang solid, mengurus dan mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama, berhias untuk suami. Mohon maaf, sekarang kenapa laki-laki banyak melirik perempuan lain, tertarik perempuan lain, karena kadang rumput tetangga lebih hijau, lebih rindang, sedangkan rumput yang ada di rumah itu kering, merontak. Maka tugasnya seorang istri, tampillah cantik di depan suami, jangan tampil cantik di depan laki-laki lain. Tapi ironi, realitanya, dan mohon maaf, ini bukan merupakan salah satu wacana. Kita lihat ternyata perempuan-perempuan muslimah kita lebih terlihat cantik di depan orang lain daripada terlihat cantik di depan suaminya.
Ini salah satu bentuk nusus yang tidak disadari, durhaka yang tidak disadari ketika dia mempercantik untuk orang lain, bukan mempercantik untuk suaminya. Maka salah satunya bentuk nusus yang membuat salah satu kenapa Nabi Muhammad diangkat di Sidratul Muntaha, diperlihatkan di neraka paling banyak perempuan, karena perempuan ternyata berhiasnya bukan untuk pasangannya, bukan untuk suaminya, tapi berhiasnya untuk orang lain. Mau taklim kesini saja saya yakin pakai lipstik, bedak, lotion, manicure, pedicure. Mau ketemu suaminya, dasteran. Ini salah satu bentuk nusus yang tidak disadari. Mau ketemu pejabat saja, mohon maaf, kerudung 20 hampir dipakai semua. Tapi ketemu suaminya, sangat-sangat, mohon maaf, yang tidak kurota ayun, dilihat tidak menyenangkan. Nusus yang tidak disadari, sehingga timbuk dalam rumah tangga tidak solid, jadinya berseberangan. Merasa ridho dan syukur kepada suami, apapun yang diberikan suami, seberapapun, terima. Nerimanya kita atas pemberian suami, salah satu bentuk kita dukung suami kita untuk menjadi timbuk yang baik dalam rumah tangga kita. Jangan sampai memojokkan atau menciptakan suasana yang tidak harmonis. Haknya suami wajib ditaati. Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istrinya. Mohon maaf, saya tidak menyebutkan nama. Mayoritas orang yang sudah melakukan perselingkuhan karena dia tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari istrinya. Dia mendapatkan pelayanan yang luar biasa dari perempuan-perempuan lain. Maka sebenarnya memang suaminya berdosa, tapi juga ikut andil dosa dari istrinya. Bahkan mohon maaf, ada yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, saya capek, saya sudah lelah. Suami saya meminta saya untuk melayaninya. Layani. Perlihatkan wajah senyummu walaupun kau capek, lelah. Apa balasan yang akan kau terima? Jannah, dakolal jannah, surga." Cuma suami jangan sampai menggunakan dasar itu. Kemarin salah satu hadis, seorang istri tidak melayani suaminya, maka akan dilaknat oleh malaikat dari malam sampai subuh. Jadi nanti ibu-ibu ditakuti dengan dalil itu. Suaminya, "Bu, layani saya. Kalau tidak mau, dilaknat malaikat." Akhirnya jadi mau. Itu suami yang menggunakan dasar untuk memperturutkan hawa nafsu tanpa melihat keadaan istri yang memang, mohon maaf, dia butuh istirahat dan sebagainya. Disyukuri, nafkah, wahlau, dan sebagainya. Sekarang hak istri berhak mendapatkan mahar dari suaminya. Istri berhak atas nafkah makan dan minum. Orang Jawa mengatakan sandang pangan papan. Dan mohon maaf, ukuran mewah itu bukan ukuran barangnya, bukan ukuran harganya, tapi ukuran karena sesuai dengan kebutuhannya. Kalau suami mampunya membelikan pakaian yang seharga 200.000, yang seharga 2 juta pun tidak terlalu mewah. Karena memang kebutuhan pakaian libasul taqwa dan suami mampunya memberikan sesuai dengan kemampuannya. Jadi mohon maaf, ukuran mewah bukan ukuran dari merek, bukan ukuran dari harga, tapi ukuran dari kemampuan pasangan kita dan kebutuhan kita. Selama ini kenapa banyak yang manajemen cash flow-nya buruk, antara uang masuk dengan uang keluar? Karena salah satunya dia lebih memperturutkan keinginan daripada memperturutkan kebutuhan. Terus istri mendapatkan perlakuan yang baik, sempurna imannya, dan mendapatkan bimbingan dari seorang suami. Sebaik-baiknya istri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya. Mohon maaf, kalau seorang suami sudah tidak menyenangkan melihat istrinya, ada something, ada pertanyaan besar. Ya, kira-kira apa yang salah dari cara berhias saya, dari tutur kata saya, dari cara perilaku saya? Maka mohon maaf, istri harus menyenangkan, qurrata a'yun. Suami kerja itu inginnya pulang, kangen. Bahkan salah satu hadis, kalau engkau di jalan melihat wanita cantik, engkau ada syahwat, pulang. Datangi istrimu yang halal. Lakukan apapun yang kamu lakukan dengan istrimu.
Ibadahlah dengan istrimu. Maka istri harus menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau menyuruhnya. Ketaatan yang urusan yang ma'ruf. Ketika suami malah menyuruh sesuatu yang batil, la ta'atu fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Dan serta menjaga dirinya dari hartanya saat engkau pergi. Mohon maaf, saya juga melakukan riset, istri kenapa bisa selingkuh dengan laki-laki lain? Karena istri tidak kuat iman ketika suaminya mencari nafkah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Banyak istri yang tidak bisa menjaga kehormatan keluarga, pasangan, hartanya, kemuliaannya, karena sedangkan suaminya dia sudah lama meninggalkan dalam konteks ibadah, mencari nafkah dan penghidupan untuk istrinya. Sudah sangat hafal, ku anfusakum wa ahlikum naro, bahwa kita punya suami, ibu juga punya tanggung jawab menjaga keluarganya dari siksa api neraka. Mohon maaf, saya hadapkan kepada parenting pola asuh. Sekarang mohon maaf, tidak solidnya ayah dan ibu itu berdampak kepada anak. Saya tanya ibu, masih sering lihat anak-anak bermain seperti ini? Masih ibu? Jarang sekali. Kita lihat gambar yang kedua. Masih lihat anak yang seperti ini? Sangat jarang sekali. Kita lihat gambar yang ketiga. Masih lihat anak-anak bermain seperti ini? Dan saya yakin gambar keempat, semua anaknya pasti melakukan seperti ini. Benar? Benar ibu? Revolusi digital 5.0 yang ada di ini bu, sampai kemarin dipresetkan, judi, menjanjikan kemenangan diganti, ngeslot, menjanjikan kekayaan. Baru saja yang mohon maaf bu, ibunya yang konsultasi nangis-nangis, Ustadz, gara-gara anak saya ngeslot, pinjol, sekarang kemarin sawah kebun saya untuk lunasi bu. Itu sudah tidak terjadi teamwork yang baik, seorang ayah dan ibunya tidak memperhatikan anaknya, apa yang dia buka, fitur apa yang dia buka, intensitasnya berapa lama. Maka mohon maaf, pola asuh yang saya tekankan ini, kalau seorang suami dan istri, ayah dan ibu tidak solid dalam berumah tangga menjadi tim yang baik, tidak terjadi penlihat seperti ini, dampaknya akan melihat seperti ini bu. Lebih parah lagi, mohon maaf, asal anaknya diam, kasih HP, Android, gadget, gawai. Dulu itu cuma model seperti ini, berganti, beralih. Sekarang tidak, tab itu sudah tidak laku. Sekarang modelnya sudah Android, gadget. Dan dampak kasuistik yang nyata, saya buka bu. Dulu ibu sangat-sangat bingung atau marah ketika anaknya bermain terlalu lama di luar rumah. Tapi sekarang kebalikannya, ibu-ibu dan bapak kebingungan ketika anaknya terlalu lama di mana bu? Di kamar. Benar tidak gambar seperti ini? Dan mohon maaf bu, dulu itu anak main, psikomotoriknya gerak, sehat, ternyata dioyak-oyak atau disuruh pulang, bahkan sampai dipukul, dijewer. Tapi anaknya di kamar, sekarang bingung untuk diajak ke luar. Saya katakan mohon maaf, gambar ini realita. Ada candaan, nak tolong belikan obat nyamuk. Iya bu, anaknya tanya, emang nyamuknya sakit apa? Ini salah satu orang yang sudah ketagihan gadget, Mobile Legends, dia sudah tidak fokus kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan orang tuanya sakit pun tidak dihiraukan. Bahkan salah satunya ini dampak dari ketidaksolidan seorang ayah dan ibunya. Ini salah satu konsep yang penting ibu, menurut yang namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jangan didik anakmu seperti orang tua mendidikmu. Urusan apa bu? Sains. Urusan apa bu? Knowledge. Urusan apa bu? Pengetahuan. Untuk urusan akhlak, norma, lanjutkan. Ali bin Abi Thalib sampai menggolongkan jadi 3. Kelompok 7 tahun pertama, perlakukan anak seperti raja.
Kelompok 7 sampai 14 tahun perlakukan anak seperti tawanan. Kelompok 14 tahun sampai 21 tahun perlakukan anak seperti sahabat. Dan ketiga ini peran aktif seorang ayah dan peran aktif seorang ibu. Dan orang tua mengikuti perkembangan anak. Senin mulai diangkat sepedanya, Selasa dituntun Bu, Rabu sudah mulai nuntunnya agak jauh, Kamis ogrek-ogrek sepedanya, terus mulai bisa pelan, sampai Sabtu ngebut dan dia ahli. Maka mohon maaf, ini semua tidak bisa dilepaskan dari orang tua yang solid dalam teamwork selalu ada dalam perkembangan si anak. Mohon maaf, realita dulu itu untuk tangan ibu jadi rebutan. Bahkan ibu itu mohon maaf jadi tarik-tarian. Tapi begitu ibunya jumpo, lansia, jadi lempar-lemparan. Kamu yang rawat ibu, kamu yang rawat ibu. Padahal ketika kecil, ini ibuku, ini ibuku. Realita Bu, kalau sudah seperti ini, orang tua punya ikut andil apa? Anak pola, bobo keberada. Realita. Ini Bu, ketika orang tua tidak jadi teamwork yang solid, maka apa? Dia tidak akan perhatikan anaknya, tidak mengawasi tentang perkembangan anaknya, ibunya juga disibukkan dengan urusannya, yang pada akhirnya apa Bu? Anaknya terjerumus, free sex, seks bebas, narkoba, miras, pinjol, judi online. Karena apa? Dia kehilangan sosok ayahnya, dia kehilangan sosok ibunya, yang orang tua tidak jadi teamwork yang baik. Tahu Ibu, ini pembunuh. Ada anak SMP di Solo, rumahnya Sanggrahan, saya ngisi di sana, SMP Negeri 24. Dengan aplikasi micet, dia menjajakan tubuhnya 1 kali 1 jam itu 300.000. Ternyata ini Bu orangnya. Dia itu curanmor dan kerjaannya adalah manusia silver menggunakan jasa anak SMP dengan anggota tubuhnya tadi PSK 2 jam 600.000. Karena tidak puas dibunuh oleh ini Bu. Di Solo ini, bukan di Jakarta, bukan di Surabaya, di Solo. Rumahnya Sanggrahan, SMP-nya di Solo, kelas 2 SMP. Dengan aplikasi micet, dia menjajakan tubuhnya, 2 jam dipakai oleh laki-laki bejat ini, dibunuh Bu. Dan mohon maaf, itu bukan di orang-orang di jauh sekeliling kita, tapi di dekat kita. Yang kedua Bu, ternyata ada anak, ini saya ambil dari kisah nyata, dia buta, retinanya pecah. Karena selalu sering melihat game, melihat HP, melihat gadgetnya, melihat Mobile Legends, FF dan sebagainya, sehingga intensitas orang tuanya tidak memperhatikan, retinanya pecah Bu, atau retak. Yang ketiga Bu, ini salah satu gambar judi togel atau slot. Kalau judi togel menghabiskan 100.000, 200.000, yang konsultasi sama saya, anaknya sampai jual kebun dan sawah bapaknya gara-gara judi slot. Bu, buka saja Google cara membuat ada anak tangga, anak panah. Ini Bu yang saya garis ini, mohon maaf, ada cara membuat anak manusia. Dan saya buka YouTube-nya, di situ ada orang pegangan, ada orang ciuman, bahkan ada orang pelukan, ada semua di YouTube. Kalau yang melihat orang dewasa, dia punya kontrol Bu beliau. Tapi yang melihat anak, tidak. Kalau sudah fatal seperti ini, disalahkan siapa? Karena tidak solidnya seorang ayah dan ibunya. Oke. Dan ini gambar-gambar yang lain, fitur-fitur yang lain Ibu. Mohon maaf, selama ini kenapa orang kok cerdas otak kanan, otak kiri? Karena orang tua memberikan latihan, pembelajaran, pendidikan. Tapi kalau orang tua hilang, dia otak kirinya Bu, otak kiri itu orientasi jangka pendek, otak kanan orientasi jangka panjang, otak tengah itu God spot, titik Tuhan. Ketiga potensi otak ini akan namanya kerdil,
ketika tidak ada orang tua yang ada di sekeliling anaknya. Jangka pendek otak kiri apa Bu? Kemampuan bahasa, angka, analisa, logika, urutan, hitungan, dan berpikir detail. Jangka panjang atau otak kanan, kreativitas, konseptual, seni musik, gambar, warna, dimensi, emosi, dan imajinasi. Dan yang tengah itu ada God spot, titik Tuhan. Maka kemarin salah satunya, mohon maaf, bapaknya seorang ustadz, ibunya ustazah, tapi anaknya miras, anaknya tidak mau sholat karena tidak terasah. Titik Tuhan karena faktor-faktor lingkungan, dan lingkungan itu didominasi oleh hal-hal perilaku-perilaku yang negatif. Kullu maulatin yauladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir keadaan suci, kesucian anak bisa luntur, bisa hilang karena lingkungan. Dan lingkungan itu peran dari orang tua yang solid. Sekarang kita tanamkan Bu, kalau toh sampai detik ini saya belum solid sama suami saya belum solid sama istri saya kalau toh ada kata-kata saya tidak, I don't, berubah kepada saya bisa. Setelah saya bisa, saya ingin melakukannya. Kalau sudah melakukannya, bagaimana bisa melakukannya? Bagaimana bisa saya akan mengobat atau mohon maaf mencobanya? Saya tidak bisa melakukan dan saya melakukannya. Maka faktor terpenting apa Bu? Teamwork yang solid, sinergitas. Saya sudah mengibaratkan orang mendidik anak seperti menanam bunga. Ingin bunganya itu tumbuh mekar baik, cari bibit yang baik. Dan bibit yang baik itu terdapat dari seorang ayah. Maka mohon maaf kalau anaknya nakal, itu faktor atau aktor yang paling disalahkan pertama kali ayahnya. Karena faktor genetik, faktor hereditas. Pengen menanam bunga, cari bibit yang varietas unggul. Dan bibit baik atau tidak, itu terdapat pada ayahnya. Dan perilaku anak itu akan mengikuti genetik kurang lebih dari ayahnya. Kemarin saya sangat sedih. Saya ngisi di Boyolali, saya tanya namanya siapa Dek? Nama saya Rizky Kurniawan. Yang kasih nama siapa? Bapak saya. Mohon maaf, punya saudara enggak? Punya, saya punya kakak. Namanya kakaknya siapa? Ciu Budiman. Yang ngasih nama siapa? Ayahnya. Ternyata ayahnya apa Bapak? Ayahnya itu penggemar Ciu dan penggemar whisky. Mengabadikan nama itu kepada anaknya. Maka mohon maaf, cara menanam bunga atau bunga itu bisa tumbuh, cari bibit yang baik. Yang belum menikah, cari bibit yang baik. Lewat apa? Ta'aruf. Ta'arufnya siapa? Perantaranya Julianto. Oke. Kalau pacaran, saya doakan nanti, mohon maaf, nggak langgeng gitu ya Bu ya. Maka yang kedua, setelah bibit yang baik, cari tanah yang subur. Tanah yang subur siapa? Ibu. Lah selama ini mohon maaf, kenapa kok tumbuhnya tidak baik? Selain bibitnya bagus, berarti ibu itu bisa dikatakan tanah yang tidak subur, tanah yang gersang, tanah yang tidak bisa menjadi tempat bercocok tanam yang baik. Oke. Masyarakat bibitnya bagus, tanahnya subur. Kenapa kok anaknya tetap nakal? Terkena hama, terkena sumber penyakit, dan hama itu disebabkan dari apa Bu? Lingkungan. Maka mohon maaf, Ibu, ini tugasnya Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat sampai kepada pemerintah harus menciptakan lingkungan yang baik. Kalau sudah ayahnya soleh, dia merupakan varietas unggul, ibunya soleha, merupakan tanah yang subur, jangan sampai tanaman atau anak kita terkena hama, terkena gulma. Hama dan gulma itu terdapat di mana Bu? Lingkungan. Maka ayah dan ibu menjadi tim yang solid, tim yang baik, harus bisa menciptakan lingkungan di rumahnya, keluarganya yang baik, masyarakatnya baik, dan nanti pada endingnya Bu, kok masih Ustadz? Bapaknya sudah soleh, ibunya solehah, lingkungannya ya sudah baik, kenapa kok anak saya masih menyimpang? Airnya kurang, pupuknya kurang,
Air dan pupuk itu tugasnya siapa, Bu? Saya katakan guru TPA-nya sampai guru sampai dosennya. Guru TPA sampai guru di pendidikan formal maupun non formal itu punya kewajiban memberikan air untuk penyiraman dan memberikan pupuk agar tumbuh itu dengan baik. Yang ketiga adalah terakhirlah madrasahnya. Maka kesimpulan dari saya, permasalahan apapun di dalam keluarga bisa diselesaikan dengan baik ketika ada teamwork yang solid. Yang kedua, antara anggota keluarga, tujuan berumah tangga akan tercapai ketika ada teamwork yang solid. Ada lagi, untuk menjadi teamwork yang solid diperlukan komunikasi yang baik, saling memahami. Ada lagi berkenaan dengan punya dasar yang sama, sehingga hindari miskomunikasi. Ini bukan dari Mario Teguh, tapi dari Yuli Ngeluh. Apa? Sebelum saya lihat, Bu, masih ada 12 menit, karena biasanya jam ini kalau ada pertanyaan. Mohon maaf, kita sebelum menyalahkan sekolahan, guru, dosennya, atau menyalahkan masyarakatnya, orang tua itu harus introspeksi muhasabah. Apakah saya dengan suami saya, dengan istri saya, sudah menjadi partner yang baik, menjadi satu tim yang solid, sehingga anak saya mempunyai keteladanan yang positif, dia tidak krisis keteladanan. Yang kedua, sebelum kita memberikan pendidikan kepada madrasah, sekolah, pondok pesantren, kita memberikan madrasah yang paling utama, yaitu madrasah di dalam sebuah keluarga. Hindari waktu-waktu memainkan gadgetnya, gawenya, androidnya minimal 18.21. 18.21 saya katakan jam 6 maghrib sampai jam 9 malam. Jangan sampai ada buka HP. Dan mohon maaf, anak kadang berontak karena nyuruh anaknya tidak buka HP, tapi orang tuanya buka HP. Menyuruh anaknya sholat tepat waktu, tapi orang tuanya tidak sholat tepat waktu. Menyuruh anaknya itu berkata-kata yang baik, tapi orang tuanya tidak memberikan contoh yang baik. Maka saya katakan, permasalahan apapun dalam rumah tangga, dan saya tekankan, bisa diselesaikan dengan baik ketika suami dan istri menjadi tim work yang solid, dan tujuan yang ingin dicapai pun bisa tercapai ketika suami istri menjadi tim yang solid dan komunikasinya secara baik. Sebelum saya tutup, ini tadi adalah bicara mayoritas faktor internal, tapi ternyata sekarang banyak faktor eksternal. Suami punya pengaruh dan suami juga dipengaruhi. Hati-hati Bapak, di tempat pekerjaan, di tempat masyarakat, kadang suami itu bisa memperlakukan atau melakukan sesuatu yang dia dengar, yang dia dapat hasutan dari tetangga. Istri pun juga pengaruh, istri pun juga mudah dipengaruhi. Maka hati-hati dengan faktor eksternal, ekstern. Orang tua kita pun, mertua kita pun bisa menjadi ekstern untuk rumah tangga kita baik, juga bisa menjadi eksternal, rumah tangga kita tidak baik. Orang lain pun juga bisa menjadi faktor rumah tangga kita baik ketika nasihat-nasihatnya baik. Tapi orang lain pun juga menjadi faktor buruk ketika nasihat-nasihatnya buruk dan kita lakukan. Dan mohon maaf, hati-hati dengan faktor ekstern, hati-hati dengan faktor eksternal. Kadang orang ikut campur, orang merasa punya hak kepada keluarga kita, pasangan kita, padahal kita bisa melihat bahwa kitalah yang punya kendali di dalam sebuah rumah tangga. Nanti PPT-nya insya Allah bisa di-share, itu yang bisa saya buat. Tadi saya buat di tengah-tengah upacara hari ini, termasuk yaitu berkenaan dengan Hari Jadi Jawa Tengah. Itu Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.